Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penentuan dan pengendalian parameter proses, smelting, reduksi, dan juga steel making. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam penentuan parameter proses, dari proses-proses pirometalurgi tersebut, ada baiknya kita memahami dulu tentang diagram fasa. Jadi diagram fasa ini merupakan representasi grafikal, ya, biasanya disajikan dalam bentuk grafik dari efek parameter psikochemical pada kesetimbangan kimia atau transformasi fasanya. Biasanya efek parameternya ini adalah suhu dan tekanan. Kemudian diagram ini juga mempresentasikan efek suhu pada ordinatnya atau sumbu X-nya dan juga komposisi pada absisnya atau sumbu Y-nya. Pada transformasi fasa ini bisa dilakukan atau bisa didapat informasi dari diagram fasa sistem binary ataupun sistem ternary. Sistem binary ini merupakan sistem yang terdiri dari dua komponen, sedangkan ternary merupakan sistem yang terdiri dari 3 komponen. Untuk memahami atau untuk mencari banyak fase dari sebuah komponen, kita harus memahami atau mengetahui Gibbs phase rule atau aturan fase Gibbs. Jadi di sini banyak fase itu sama dengan banyak komponen ditambah dengan banyak variabel non komposisional, biasanya 2, yaitu suhu dan tekanan, dikurangi dengan derajat kebebasannya. Jadi kalau kita ingin mencari P saja, biasanya kita bisa mencari dengan rumus ini, C plus 2, karena N-nya ini selalu terdiri dari suhu dan tekanan, ada 2 parameter, dikurangi dengan F-nya. F-nya pindah ke ruas kanan, ya. Maka F-nya akan jadi negatif. Kemudian, ini merupakan salah satu contoh perubahan fase atau transformasi fase dari nikel copper. Dalam sistem binary terdiri dari 2 komponen atau 2 senyawa, yaitu nikel dan copper. Di sumbu X-nya ini merupakan komposisi dari senyawa tersebut, ada senyawa Cu dan nikel. Kalau kita lihat di sini keterangannya composition persen berat Ni, berarti dari kiri ke kanan yang ada labelnya ini 0, 20, 40 sampai 100 itu milik Ni. Sedangkan kebalikannya, Cu dari kanan ke kiri itu 0 sampai 100%. Ya. Kemudian di sumbu Y-nya ini adalah temperatur atau suhu. Suhunya di sini bisa kita lihat dalam rentangan lebih besar dari 1000 derajat Celcius, karena kita ingin mengetahui bagaimana fase dari 2 komponen pada suhu yang sangat tinggi atau mendekati titik leburnya, melting point dari masing-masing logam. Kalau kita lihat di sini terdiri atau terbagi dari 3 fase. Ya. Di sini kita bisa mendapatkan fase alfa, atau biasa di sini kita kenal dengan fase solid. Kemudian ada fase transisi di sini. Fase transisi ini merupakan biasanya gabungan dari alfa dan juga liquid. Kemudian yang atas ini adalah fase liquid. Artinya pada komposisi dan temperatur yang berada di bagian atas ini merupakan campuran komposisi tersebut sudah dalam berada fase liquid.
Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita misal memiliki campuran nikel dan koper masing-masing 50% dalam sebuah sampel, berarti kan kita memiliki titik pertemuan komposisinya itu di sekitar sini ya. Jadi nikel 50%, kemudian Cu 50%. Dan temperaturnya itu misalnya 1400 derajat Celcius. Jadi kira-kira pada rentang suhu yang ini. Berarti kira-kira titik pertemuannya itu di sini. Jadi apabila kita memiliki sampel Cu dan nikel masing-masing 50% dalam suhu 1400 derajat Celcius, maka campuran tersebut berada dalam fase liquid. Sedangkan pada temperatur yang rendah dengan komposisi yang sama, misal 1200 di sini, ya, maka sampel yang kita punya itu masih berada dalam fase solid atau fase alpha. Kemudian apabila suhunya 1300 derajat Celcius, kita lihat di sini, dia berada dalam fase transisi, yaitu ada berupa fase alpha maupun sudah berubah menjadi fase liquid. Begitu cara membaca diagram fase binary. Ya, terdiri dari dua komponen dan sumbu Y-nya terdiri dari temperatur. Operasi kunci pada pembacaan diagram fase dua komponen ini atau diagram fase binary ini adalah pembacaan komposisinya. Jadi misal di sini diketahui persen berat Cu, berarti kita harus rubah. Ya, persen berat Cu berarti Cu-nya ini yang di sumbu X-nya ini kita baca sebagai Cu dari kiri ke kanan 0 sampai 100. Kemudian nikelnya yaitu kebalikannya. Jadi sesuai yang tertera pada legendnya atau keterangannya. Misalnya di sini tadi nikel ya, berarti nikel itu dari kiri ke kanan 0 sampai 100. Sedangkan Cu ya, Cu itu daya dari kanan ke kiri itu 0 sampai 100. Sehingga kita bisa mengetahui apabila kita memiliki nikel 30% misalnya di sini, ya, maka Cu-nya itu sekitar 70%. Karena total dari dua komposisi tersebut adalah 100%. Dan ini salah satu contoh lagi pembacaan yang sama dari dua komponen tadi, nikel dan koper. Sebelumnya di sini juga kita bisa menemukan garis Cu dan juga garis nikel. Garis Cu di sini di sumbu X paling kiri, di mana ada pertemuan antara garis transisi, ya, itu menandakan melting point dari si Cu. Begitu juga untuk nikel, di sini menandakan garis melting untuk nikel atau titik lebur dari logam nikel. Kemudian kita lihat lebih jelas lagi bagaimana keadaan fase alpha, kemudian fase liquid, dan juga fase transisi tersebut. Kalau kita lihat di bagian bawah ini, ya, di bagian bawah sini, itu semua dalam keadaan fase alpha. Artinya jarak antar partikel itu sangat rapat, karena dalam keadaan solid. Kemudian pada garis transisi di bawah, itu jarak antar partikel mulai agak merenggang. Dan pada fase transisi di sini terdapat dua fase, yaitu nikel dalam fase alpha yang masih dalam berbentuk padatan dan juga nikel dalam fase liquid. Sedangkan pada bagian garis transisi atas itu lebih banyak
nikel dalam keadaan atau dalam fase liquid dibandingkan nikel dalam keadaan fase alfa. Sedangkan untuk di fase liquid itu sendiri, alfanya itu sangat sedikit sekali. Sehingga paling dominan pada fase liquid ya berarti hanya liquidnya saja atau dalam keadaan melted atau terlebur. Kemudian fase diagram ternary atau ternary phase diagram itu biasanya terdiri dari 3 komponen ya. Misalnya di sini ada komponen A, B, dan C. Di dalamnya itu ada garis suhu ya. Di sini contohnya garis suhu 700, 600, 500 ya untuk masing-masing fase. Kalau kita lihat ya, di bagian sini ini merupakan fase alfa. Kemudian di bagian sini ini merupakan fase gamma. Dan bagian sini di bawah itu merupakan fase beta. Cara membaca ternary phase diagram itu kita harus memberikan skala terlebih dahulu di garis tepi masing-masing komposisi. Nah, jadi misal komposisi C-nya di sini, maka skala untuk komposisi C itu adalah di bagian sebelah kiri gambar tersebut. Ya, sebelah kiri diagram ternary tersebut. Begitu juga untuk B, itu skalanya ada di sebelah kiri, dan A skalanya ada di sebelah kiri. Sebelum kita masuk mengetahui di fase mana sebuah sampel pada komposisi tertentu, ya, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara membuat atau membaca komposisi di dalam diagram fase ternary. Jadi kita harus membuat garis tegak lurus dulu dari sumbu A di sini untuk komposisi A, garis tegak lurus menuju ke titik yang berlawanan. Begitu juga untuk sumbu B dan juga C. Jadi semuanya akan bertemu pada skala 0,5 di arah yang berlawanan. Ini 0,5 dan 0,5 dan 0,5. Kemudian setelah itu cara membaca komposisi A, misalnya kita punya sampel di sini, yaitu komposisi A 50%, B 25%, dan C 25%, ya, dengan total ini semua adalah 100% komposisinya. Ini kita membaca dari komposisi A, misalnya di sini, maka kita tinggal tarik garis tegak lurus di posisi komposisi A-nya 0,5. Karena di sini 50%, ya berarti dalam bentuk fraksi 50% itu adalah 0,5. Kita tarik garis lurus, garis tegak lurus terhadap sumbu utama si A tadi. Kita tarik garis tegak lurus sehingga ada pertemuan garis poros utama dan garis komposisi untuk komponen A. Begitu juga untuk komponen B. Komponen B di situ 25%, maka kita garis komposisi untuk komponen B terhadap garis poros utama dari komponen B. Ya. Tentu saja menggarisnya sesuai dengan skala komposisinya, yaitu di sini 0,25 sesuai, yaitu 25%. Begitu juga untuk komponen C. Ya, komponen C, karena C itu membacanya di skala ini, maka kita garis 0,25 secara tegak lurus terhadap garis poros. Maka kita bisa menemukan di fase mana dan pada suhu berapa dari sampel tersebut. Ya, kita temukan area fase tepat di segitiga ini. Kalau kita lihat di sini pada komposisi seperti ini, A 50%, B 25%, C 25%, ternyata itu berada dalam fase alfa, ya. Berada dalam fase alfa dan
temperaturnya itu adalah 600 derajat Celcius atau 600 derajat sesuai dengan derajat temperaturnya. Ya. Begitu juga untuk mencari komposisi-komposisi yang berbeda. Ya, misalnya A 25%, B 25%, dan C 50%. Berarti kita harus garis komposisi untuk masing-masing komponen. Begitu cara membaca ternary diagram phase atau fase diagram ternary yang terdiri dari 3 komponen. Ini salah satu contoh untuk diagram fase 3 komponen yang terdiri dari CaO, kemudian MnO, kemudian Al2O3. Kita bisa menemukan pada fase apa sebenarnya sampel yang kita miliki, sesuai dengan komposisi dari masing-masing senyawa tersebut. Kemudian setelah kita mempelajari atau masuk ke dalam diagram fase tadi, kita akan lanjutkan mengenai blast furnace. Jadi blast furnace ini merupakan wadah atau tempat terjadinya reaksi pada temperatur tinggi antara padat dan padat ataupun padat dengan gas. Biasanya blast furnace ini digunakan untuk memproduksi pig iron atau besi paduan pada komposisi yang konstan dengan laju produksi yang tinggi. Digunakan pada industri-industri peleburan yang besar. Kemudian parameter proses kritis yang harus kita jaga dalam blast furnace ini adalah temperatur dan juga komposisi dari slagnya yang harus lebih besar dari 1700 Kelvin untuk mendapatkan besi cair atau besi yang telah terlebur. Kemudian biasanya blast furnace ini beroperasi pada kapasitas yang sangat besar, yaitu sekitar 10.000 ton hot metal per hari. Jadi menghasilkan 10.000 ton logam lebur selama 1 hari atau 24 jam. Kemudian untuk raw materialnya sendiri atau bahan bakunya sendiri yang diumpankan ke dalam blast furnace itu biasanya adalah terdiri dari 3 macam, yaitu biji besi, kemudian coke, dan flux. Coke ini merupakan batu bara yang telah dikeringkan atau telah dipanaskan. Kemudian flux ini ya dapat berupa CaO, kemudian AlO, dan lain sebagainya. Untuk membuat komposisi slag itu selalu densitasnya lebih rendah dibanding dengan besi. Ya. Jadi kita tidak menginginkan slagnya itu bercampur dengan biji besi. Umpan itu nanti akan dimasukkan dari bagian atas blast furnace dan hot blast air. Di sini hot blast air ini merupakan udara panas ya, dimasukkan dari bagian bawah dekat dengan tuyersnya. Jadi kita akan lihat tuyers itu apa, kemudian bagaimana aliran masanya. Jadi di sini ada diagram atau skema dari si blast furnace ini sendiri. Jadi yang berwarna biru itu nanti adalah raw materialnya, warna merah nanti adalah hot blast air, yaitu udara panas yang dihembuskan dari bagian bawah, dan off gas ini adalah gas yang keluar dari blast furnace. Kita lihat untuk raw material terlebih dahulu. Jadi alurnya seperti ini untuk umpan. Umpan itu disalurkan dari stock house di sini, tempat penyimpanan umpan yang terdiri dari tadi biji besi 1, kemudian ada coke-nya, dan juga ada flux-nya. Biasanya diangkut menggunakan skip bridge, ya, seperti wadah yang bolak-balik mengangkut dari bawah ke atas, kemudian balik lagi untuk mengambil umpan selanjutnya.
biasanya juga digunakan conveyor sebagai pengganti skip bridge. Bedanya kalau skip bridge ini dia tidak memakan tempat terlalu besar ya, karena jarak jarak antara stockhouse dan blast furnace-nya itu tidak terlalu jauh, karena kemampuan dari skip bridge sendiri untuk mengangkat umpan dalam jumlah banyak pada kemiringan yang tinggi. Kemudian umpan tersebut dimasukkan dari bagian atas blast furnace dan akan tertumpuk di dalam blast furnace. Kemudian udara panas itu disalurkan dari stop, di sini disalurkan dari stop atau pemanas udara, kemudian disalurkan atau dimasukkan lewat bagian bawah di bagian tuyers, ya. Kemudian setelah dimasukkan, otomatis udara panas tersebut akan menghembuskan atau bereaksi dengan coke, menghasilkan gas CO yang akan bereaksi dengan raw materialnya atau yang akan bereaksi dengan biji besinya. Ya. Gas panas yang masih tersisa hasil reaksi di dalam blast furnace itu nanti akan dikeluarkan melalui bagian atas blast furnace dan dibersihkan dari debu-debu dari fly ash dan juga dari material-material lain, kemudian dimasukkan lagi ke dalam ke dalam cyclone di sini untuk membersihkan yaitu membersihkan debu dari udara panas tersebut. Setelah bersih udara tersebut, maka dia akan masuk ke dalam combustion chamber lagi untuk memberikan sisa panasnya tadi digunakan untuk memanaskan gas yang baru, untuk memanaskan udara yang dialirkan pada cycle yang baru. Ya, setelah itu, setelah ditransferkan panasnya di dalam stop, kemudian dia akan dialirkan kembali untuk dibuang. Jadi yang dibuang ini sudah dalam keadaan bersih, tidak ada lagi debu dan juga tidak ada lagi volatility meternya. Begitu aliran proses dari sebuah blast furnace. Nah, jadi tadi ada aliran raw material, kemudian aliran udara panasnya, ya, kemudian aliran gas buangan atau gas keluarnya. Ini perbedaan apabila kita menggunakan skip car dan juga menggunakan belt conveyor sebagai pengumpan atau penyalur umpan raw materialnya itu dari stockhouse ke bagian atas blast furnace. Kalau kita menggunakan skip car atau skip bridge seperti ini, jadi umpannya itu dia akan ditumpuk dulu di bagian bawah skip car-nya atau skip bridge-nya, kemudian dimasukkan ke dalam ada wadah yang berjalan di sini menggunakan rel, ya. Kemudian wadah ini secara terus-menerus akan mengumpankan baik itu iron ore, kemudian coke dan juga flux-nya ke bagian atas blast furnace. Setelah dia menjatuhkan raw material tersebut, maka skip car-nya ini atau wadahnya ini akan kembali lagi ke bagian bawah. Begitu seterusnya. Bedanya, kalau kita menggunakan belt conveyor atau di sini menggunakan conveyor biasa, kita memerlukan lahan yang lebih luas. Karena apa? Karena kalau kita buat terlalu miring, ya, maka umpannya tersebut dia akan menggelinding jatuh lagi ke bagian stockhouse. Jadi kemiringannya itu tidak boleh lebih dari 30 derajat. Kemudian ini merupakan variasi dari berbagai macam blast furnace yang telah ada, variasi komposisi dari umpan, misalnya umpannya itu bisa dalam bentuk lump ore atau dalam bentuk pellet dan juga dalam bentuk sinter. Ya.
Apa itu pellet dan sinter? Nah, itu nanti akan kita bahas juga. Ya, jadi kira-kira seperti ini komposisi dari umpannya. Ya. Untuk di berbagai macam negara juga digunakan sama biji besi, yaitu Fe yang memiliki kadar biji yang memiliki kadar Fe yang kira-kira rata-rata memiliki 65% konsentrasi Fe di dalam sampelnya. Kemudian untuk membuat sinter dan pellet, untuk memasukkan raw material ke dalam blast furnace, tentu kita harus mengetahui bahwa di sini terdapat 3 raw material, yaitu sini ada sinter dan pellet. Ini adalah iron ore-nya atau biji besinya. Kemudian coke ini adalah batu bara yang telah dipanaskan, dan juga ada aditif atau flux yang biasanya terdiri dari CaO dan juga Al2O3. Dimasukkan, kemudian di screening menggunakan vibrating screening, ya. Di screening yang lolos dari screening tersebut itu tidak diambil atau tidak dimasukkan ke dalam blast furnace, karena partikel yang lebih kecil itu akan menurunkan permeabilitas sampelnya, dan itu tidak bagus untuk proses pirometalurgi di dalam blast furnace. Kemudian dimasukkan menggunakan hopper, ya, sesuai dengan komposisinya. Dimasukkan ketiga bahan tersebut menuju ke blast furnace. Kemudian untuk membuat pellet atau membuat sinter dari iron ore itu biasanya digunakan 3 macam raw materialnya, terdiri dari 3 raw material, yaitu dari ore-nya atau bijinya itu sendiri, yang di sini warna biru. Kemudian terdiri dari limestone untuk flux-nya, dan coke atau batu baranya. Ketiga bahan ini pertama-tama akan di mixing atau dicampur di dalam mixing drum, ya, dengan tambahan air. Setelah ditambah dengan air membentuk sludge atau seperti lumpur, kemudian diumpankan untuk dipanaskan menggunakan ignition heat di sini, dan udara panasnya itu hasil ignition heat di sini akan disedot atau akan dihisap melalui pompa vakum, ya. Pompa vakum kemudian akan dibuang. Setelah dikeringkan, maka campuran dari ketiga bahan dan juga air tadi akan dibakar, dan juga setelah itu akan dibentuk menggunakan roll crusher, ya. Jadi setelah dibentuk akan terbentuk pellet dalam bentuk bola atau dalam bentuk seperti pil dengan ukuran yang sama. Kemudian pellet yang telah selesai itu akan didinginkan sebelum dimasukkan ke dalam blast furnace. Kemudian material yang memiliki ukuran atau diameter yang lebih kecil, ya, itu nanti dia akan dikembalikan ke dalam bagian atasnya ini, ya. Jadi dia akan diumpankan kembali ke bagian atasnya. Jadi tidak ada raw material yang terbuang sia-sia. Nah, ukuran dari partikel umpannya ini sangat menentukan proses smelting itu sendiri. Ya, mungkin seperti ini, ya, bentuk pellet dan juga bentuk sinter. Ada yang berbentuk bola, ya. Tadi campuran antara 3 sampel, yaitu iron ore atau biji besi, kemudian flux dan juga coke, ya. Sinter ini biasanya terdiri dari partikel yang memiliki ukuran
10 hingga 15 mm. Kemudian untuk pellet sendiri, dia memiliki ukuran kira-kira 325 mesh, tapi ini sepertinya bahan atau umpan untuk membentuk pellet. Karena pellet sendiri, kalau kita lihat di sini, itu ukurannya kira-kira lebih besar ya. Jadi seperti ini, hampir pellet itu ukurannya 1 inci. Bisa dalam bentuk sinter ya, sinter itu seperti ini ya. Seperti kerak, kemudian dalam bentuk pellet atau bentuk bola, kemudian dalam bentuk briket, kotak ya, seperti ini, dan juga dalam bentuk nodul. Nah, inilah umpan yang siap dimasukkan ke dalam blast furnace. Kenapa direkatkan dengan air tadi? Supaya ya menempel antara flux, iron ore atau biji besi, dan juga dengan koknya. Karena dia 3 raw material tersebut sudah nempel, sudah dalam bentuk pellet misalnya, maka reaksinya akan lebih mudah berjalan. Karena jarak antar partikelnya itu sudah semakin sempit. Kalau kita lihat di bagian dalam dari blast furnace, itu adalah seperti ini ya. Jadi udara panas dimasukkan dari bagian bawah di bagian tuyer ini, kemudian sekitar 1900 hingga 2400 derajat Kelvin, kemudian naik ke atas, suhunya itu akan semakin turun hingga di bagian atas itu biasanya hanya terdapat 500 Kelvin. Untuk reaksi yang terjadi sendiri, mungkin sudah di teman-teman mahasiswa sudah mengetahui sendiri bagaimana reaksi reduksi dari biji besi itu sendiri apabila bereaksi dengan gas CO. Kalau kita lihat di sini dia bereaksi dengan gas CO, artinya reaksi yang terjadi adalah reaksi indirect atau tidak langsung. Jadi Fe2O3 di sini sebagai sumber utama dari biji besi itu dimasukkan dari bagian atasnya. Ya, Fe2O3 yang bereaksi dengan gas CO pada keadaan 500 derajat Celcius itu akan membentuk Fe3O4 dan gas CO2. Nah, Fe3O4 ini akan direduksi lagi oleh gas CO ya, pada suhu sekitar 1000 Kelvin. Reduksi Fe3O4 dengan CO menghasilkan FeO dan gas CO2. Setelah FeO terbentuk, maka dia akan bereaksi lagi dengan gas CO membentuk Fe dan CO2. Fe di sinilah yang merupakan besi hasil leburan yang biasanya kita kenal dengan hot metal. Slagnya ini biasanya terdiri dari bahan-bahan flux seperti silika oksida, Al2O3, CaO, MgO, dan gas-gas seperti natrium Na2O, K2O, dan gas sulfur. Dan juga di hot metal itu sendiri terdiri dari Fe dengan kemurnian lebih besar, biasanya dari 92%. Sedangkan elemen-elemen lain seperti karbon, silika itu masih tetap ada. Oleh karena itulah kita memerlukan, apabila kita menginginkan Fe dengan kemurnian yang tinggi, kita memerlukan kemurnian yang lebih. Hot blast air itu dia akan masuk ke bagian tuyer di situ. Ya. Udara panas akan masuk ke dalam bagian tuyer. Kemudian udara panas tersebut akan bereaksi dengan karbon, ya, karbon yang berada di bagian bawah. Karena reaksinya dengan karbon tersebut, maka karbon plus oksigen atau C plus O2 akan menghasilkan gas CO dan juga gas CO2. Jadi gas CO inilah yang akan dipakai untuk mereaksikan atau untuk bereaksi dengan iron ore atau raw materialnya tadi. Ya, untuk reaksi indirect. Itu sebenarnya yang terjadi di dalam
blast furnace. Jadi ada karbon di bagian bawah sini atau coke ya, yang siap untuk dipanaskan untuk menghasilkan gas CO. Gas CO-nya tersebutlah yang akan merambat ke bagian atas, kemudian bereaksi dengan masing-masing umpan. Ini neraca massa secara umum dari blast furnace. Di bagian atas kita lihat ada material yang masuk, kemudian bagian bawah ada produknya, 2 produk yaitu slag atau terak, dan juga ada hot metal atau logam yang telah terlembut. Di bagian bawah yang masuk itu adalah udara panas, ya. Biasanya terdiri dari O2 yang telah diperkaya, sekitar 2,3% volumenya itu adalah O2 dengan tekanan dan temperatur sekian. Di bagian atas ada gas keluar. Ya, gas keluar ini biasanya masih terdapat das atau debu yang perlu kita bersihkan, seperti diagram alir yang pertama tadi. Dan juga terdiri dari gas CO dan juga gas CO2. Ya, itulah neraca massa umum dari blast furnace. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.